Halo peserta kelas online CBT, hari ini kita akan mengidentifikasi dan memodifikasi belief system. Biasanya mengidentifikasi dan memodifikasi belief system ini paling cepat itu di sesi keempat CBT. Mari kita lihat bagaimana cara mengidentifikasi belief system yang bernama core belief. Individu itu mengembangkan ide-ide tertentu tentang dirinya sendiri, tentang orang lain, dan dunianya semenjak masa kecil, semenjak mereka dalam pengasuhan. Ada yang menganggap dirinya itu istimewa, ada yang menganggap dirinya itu tidak berharga, ada yang menganggap bahwa orang lain itu jahat, ada yang menganggap orang lain itu pelindung, ada yang menganggap dunianya itu jahat, ada juga yang menganggap dunianya itu menolong. Nah, tergantung dari jenis pola asuh seperti apa yang mereka dapatkan. Tetapi tidak hanya itu loh, juga dengan predisposisi genetik yang mengarah pada tipe kepribadian tertentu. Ada individu yang semenjak lahir, itu secara genetik nggak mudah tergugah perasaan sedih, perasaan marahnya. Juga nggak tergugah perasaan bahagianya. Sehingga individu ini akan terlihat lempeng sekali. Ada juga individu yang gampang tergugah perasaan cemasnya sehingga dia mudah cemas di kemudian hari. Ada juga individu yang tidak tergugah rasa takutnya, sehingga dia berani sekali ngambil resiko tanpa mempertimbangkan adanya bahaya-bahaya. Nah, faktor predisposisi genetik ini juga memerankan peranan yang penting dalam pembentukan core belief. Kemudian, si individu itu berinteraksi dengan orang signifikan dan menghadapi serangkaian situasi. Jadi core belief ini itu terbentuk dari masa kecil, dari pola asuh. Core belief adalah tingkat keyakinan individu yang paling mendasar. Sifatnya tuh apa? Global, menyeluruh, rigid, kaku, sulit banget untuk dirubah, dan over generalize. Hampir di semua situasi ini bisa aktif. Nah, beberapa individu memiliki core belief dalam satu kategori saja. Apakah dia helpless, tidak berdaya? Apakah dia unlovable, tidak dicintai? Apakah dia worthless, tidak berharga? Namun, ada juga loh individu yang memiliki dua atau tiga kategori dari sini. Bisa jadi dia ada helpless dan unlovable-nya, bisa jadi unlovable dan worthless-nya, atau bahkan tiga-tiganya. Nah, kita lihat slide berikut ini tentang core belief. Pada dasarnya, core belief itu terbagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama adalah helpless core belief, yaitu saya tidak berdaya. Yang kedua adalah unlovable core beliefs, saya tidak dicintai atau tidak disukai. Dan yang ketiga adalah worthless core belief, saya tidak berharga, saya sampah. Nah, inilah tiga kelompok utama core belief. Jadi kalau ditanya ada berapa jenis core belief? Tiga pada dasarnya. Helpless, unlovable, dan worthless. Nah, adapun yang di bawah ini, ya. Nah, yang di bawahnya ini hanya varian-variannya saja. Contohnya, saya tidak kompeten, saya tidak efektif, saya tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan benar, saya itu tidak berdaya, saya itu tidak memiliki kekuatan, saya itu lemah, saya itu rentan, saya itu korban, saya itu selalu membutuhkan, saya terjebak, saya itu lepas kendali, saya itu orang yang gagal, saya itu lemah sehingga saya tidak bisa menyaingi orang lain, saya itu tidak cukup baik dalam hal pencapaian, dan saya ini pecundang. Nah, kalimat-kalimat yang ini sama aja, ini masuk ke dalam kelompok besar helpless core belief. Jadi nanti kalau Anda menemukan statement ini dari klien, ini sama aja dengan helpless core belief. Begitupun yang di bawahnya. Saya tidak dicintai, saya tidak disukai, saya tidak diharapkan, saya tidak menarik, saya tidak diinginkan, saya tidak dipedulikan, saya itu berbeda, saya jahat sehingga orang lain tidak mencintai saya itu begitu lemah sehingga orang lain tidak menyukai saya, sehingga orang lain itu tidak mencintai saya itu tidak cukup baik untuk dicintai oleh orang lain, saya itu terlahir untuk selalu ditolak,
Saya lahir untuk selalu ditinggalkan, saya lahir untuk selalu sendirian. Nah, kalau Anda menemukan pernyataan-pernyataan klien seperti ini masuk dalam kelompok besar unlovable core beliefs. Berikutnya, saya tidak berharga, saya tidak diterima oleh orang lain, saya itu jahat, saya itu sampah, saya itu nggak bermoral, saya itu berbahaya, saya itu toksik atau racun, saya ini setan, saya tidak layak untuk hidup. Nah, kalau ada pernyataan-pernyataan klien seperti ini, dia masuk ke kelompok worthless core belief. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya ada berapa jenis core belief? Ya cuma ada 3. Kelompok helpless core belief, unlovable core belief, dan worthless core belief. Meskipun demikian, yang Anda lihat di sini adalah jenis core belief yang negatif. Ada nggak yang positifnya? Ada, yaitu kebalikan dari 3 hal ini. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa core belief negatif ini aktif pada klien. Di sebagian besar hidup, kebanyakan individu mempertahankan core beliefs yang relatif positif. Misalnya, secara substansial sih saya memegang kendali. Ini lawan dari core belief yang mana? Yang ini, ya. Kemudian, saya dapat melakukan banyak hal dengan kompeten. Yang mana? Ya, ini masih lawan dari yang ini ya, core belief yang ini. Kalau yang ini, saya adalah manusia yang fungsional. Yang mana? Masih tetap sama ya, yang helpless core belief. Lawan dari sini. Kemudian saya disukai. Ini lawan dari core belief negatif yang mana? Ya betul, yang unlovable core belief. Dan kemudian saya berharga. Ini lawan dari core belief yang mana? Yang ini yang worthless, ya. Jadi ada core belief yang relatif positifnya. Core beliefs negatif itu muncul saat kapan? Saat terjadi gangguan psikologis. Jadi selama individu ini normal, masih adaptif, core belief positif yang aktif. Nah, sementara ketika muncul gangguan psikologis, core belief negatif yang aktif. Jadi kayak dua sisi dalam satu mata koin. Beberapa klien dengan gangguan kepribadian hampir secara terus-menerus mengaktifkan core beliefs yang negatif. Nah, kita kasih contoh ya. Kasus kita Sally. Misalnya nih Sally yang menganggap dirinya tidak terlalu cerdas untuk menguasai makalah bahasa Inggris. Sering memiliki kekhawatiran yang sama ketika dia mengerjakan tugas baru di mata kuliah yang lainnya. Sally tampaknya memiliki core belief saya tidak kompeten. Keyakinan ini dapat aktif hanya ketika Sally dalam keadaan tertekan atau teraktivasi sebagian besar waktu. Ketika core beliefs ini teraktivasi, Sally menginterpretasikan situasi melalui keyakinan ini sehingga interpretasi menjadi tidak valid. Sally cenderung fokus secara selektif pada informasi yang menegaskan keyakinan utamanya yaitu apa? Saya tidak kompeten. Dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Nah, kita lihat gambar ini ya. Ketika core belief negatif aktif, maka yang terjadi adalah dia hanya menerima informasi yang cocok. Ya, kita lihat di sini ilustrasinya adalah segitiga ya. Dia akan cocok masuk ke bagian ini. Betul? Nah, sementara bukti-bukti atau informasi lain yang bertentangan dengan core belief negatifnya, yaitu saya tidak kompeten ya, itu akan diabaikan. Diabaikan, didistorsi, tidak dihitung, tidak dianggap ya. Ini juga sama. Bukti yang tidak sesuai dengan core belief karena ini bentuknya beda ya. Ini juga ditolak dan tidak diperhatikan. Jadi hanya informasi yang pas dengan core belief ini sajalah yang akan masuk dan makin memperkuat core belief negatifnya yaitu saya tidak kompeten. Contohnya kayak gini. Misalnya, core belief saya tidak kompetennya itu lagi aktif nih. Nah, ketika dia misalnya menang lomba pidato seprovinsi, karena bentuknya nggak sama dengan yang ini ya, ini bentuknya bintang, ya ditolak, nggak diperhatikan, diabaikan. Berikut pun ketika misalnya dia berhasil nih dapat uang tambahan dari jualan online. Karena bentuknya berbeda nih, bentuknya ini apa nih ya, seperti sarang lebah ya. Ternyata nggak cocok masuk sini, ya akan ditolak juga. Akan didistorsi, akan
abaikan, tidak perhatikan. Nah, tetapi informasi-informasi yang pas, yang sesuai dengan core belief negatifnya, yaitu saya tidak kompeten, justru akan mudah masuk. Seperti misalnya sulit mengerjakan makalah bahasa Inggris. Tuh kan benar saya nggak kompeten gitu. Dipuji teman, sebenarnya bagus. Kemudian dia menolaknya, tapi kan saya masih belum jadi mahasiswa yang nomor satu di kelas. Masuk lagi, saya nggak kompeten. Kemudian dia berhasil memilih rencana studi untuk semester depan. Kemudian dia juga bilang, tapi kan saya mikirnya lama. Tuh berarti saya nggak kompeten dong. Orang kompeten kan berpikirnya cepat. Kemudian dia ngulang mata kuliah ekonomi di semester pendek. Makin kebukti lagi tuh kan benar saya nggak kompeten. Jadi hanya informasi-informasi inilah yang akan masuk ke dalam core belief system yang tidak kompeten ini dan makin menguatkan core beliefnya, makin aktif yang ini. Sementara bukti-bukti yang bertentangan ini kayak ditolak gitu ya, diabaikan, tidak diperhatikan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Ketika core belief negatif klien mulai aktif, dia akan melakukan hal seperti ini. Bagaimana sih cara identifikasi core belief? Ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah downward arrow technique. Jadi kalau downward arrow technique itu, kita mempertanyakan terus pikiran otomatis klien. Seperti misalnya, saya tidak bisa mengerjakan makalah bahasa Inggris. Kita tanya lagi, jika kamu tidak bisa mengerjakan makalah bahasa Inggris, apa itu artinya buat kamu? Misalnya dia menjawab, berarti saya itu mahasiswa yang tertinggal. Kita tanya lagi, apa artinya buat kamu bila kamu adalah mahasiswa yang tertinggal? Dia jawab lagi, itu artinya saya mahasiswa yang bodoh. Kita boleh tanya lagi, apa artinya buat kamu mahasiswa bodoh? Itu artinya saya tidak kompeten. Nah, sampai ada pernyataan seperti itu, dapatlah core belief-nya. Ya. Itu pertama, dengan downward arrow technique. Jadi terus bertanya tentang satu pikiran otomatis, anggap aja pikiran otomatis itu benar. Dan kita terus pertanyakan apa ini artinya buat kamu, muncul lagi pikiran lain apa ini artinya buat kamu, muncul lagi pikiran yang lain apa ini artinya buat kamu, terus ditelusuri sampai ketemu apa nih? Sampai ketemu salah satu di antara pernyataan ini. Jadi gunanya downward arrow teknik adalah sampai kita menemukan salah satu pernyataan di diagram ini. Entah itu mungkin dia menyatakan bahwa ya saya mahasiswa bodoh. Apa artinya buat kamu? Itu artinya nanti saya akan dijauhi teman. Yaitu saya tidak akan dicintai. Oh ternyata core belief-nya adalah unlovable. Bisa jadi seperti itu loh. Atau apa artinya ketika kamu jadi mahasiswa bodoh? Ya berarti saya itu tidak berharga. Bisa jadi worthless core belief. Nah, itulah salah satu teknik yang kita gunakan dalam menggali core belief pada klien. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada pikiran otomatis, anggap aja itu benar lah. Lalu apa artinya buat kamu? Dia muncul merespon lagi, apa itu artinya buat kamu? Terus sampai kita menemukan salah satu di antara pernyataan ini. Nah, berikutnya cari tema utama dalam pikiran otomatis klien. Kemarin kan kita sudah membuat diagram konseptualisasi kognitif kan, ada situasi spesifik 1, 2, 3. Ada pikiran otomatis kan di situ. Nah, kita cari tema utama di antara pikiran otomatis yang 1, 2, 3 atau mungkin 4, 5, 6. Ini tuh tema pikiran otomatis tentang core belief yang mana yang dari 3 tadi? Apakah tema helpless, unlovable, atau worthless? Kemudian, perhatikan core beliefs yang dinyatakan langsung dalam pikiran otomatis. Misalnya begini, Sally, apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika kamu tidak bisa mengerjakan makalah bahasa Inggris? Ya berarti saya tidak berdaya. Nah, pikiran otomatis itu ternyata juga core beliefs-nya. Bisa kejadian seperti itu. Repotnya adalah kalau pikiran otomatisnya core belief itu agak susah dimodifikasinya. Kemudian kita boleh loh secara langsung menanyakan core beliefs pada klien berdasarkan hipotesa yang kita buat saat sesi berlangsung. Jadi setelah beberapa kali sesi ketemuan nih, kemudian kita bilang ke klien, setelah saya melihat berbagai macam pikiran otomatis di sesi-sesi sebelumnya, saya menangkap kesan, apakah dalam hidup kamu meyakini bahwa kamu itu tidak dicintai? Misalnya kayak gitu ya. Apakah dalam hidup kamu meyakini bahwa kamu itu tidak berharga? Atau apakah dalam kehidupan kamu meyakini bahwa kamu itu tidak berdaya? Tembak aja tiga-tiganya ya, nanti salah satunya keluar itu core belief-nya ya. Hmm.
Nah, silahkan sekarang buat hipotesa core belief dari klien Anda sendiri. Anda sudah punya kan diagram konseptualisasi kognitif kliennya? Nah, boleh nanti Anda tanyakan apa arti pikiran otomatis ini kepada klien. Anggap aja pikiran otomatis ini benar. Terus kita tanya apa ini artinya buat kamu. Dia ngerespon lagi apa ini artinya buat kamu. Dia ngerespon lagi apa ini artinya buat kamu. Terus gitu ya. Sampai nanti akhirnya menemukan salah satu dari pernyataan yang ada di diagram core belief ya. Atau boleh kita melihat dari pikiran otomatis yang di situasi 1, 2, 3 ini. Kita perhatikan gitu ya. Kita plototin terus. Nggak kayak gitu juga sih ya. Kita perhatikan, kita plototin, kemudian kita pikir-pikir ini kira-kira pikiran otomatisnya ini mewakili core belief yang mana ya? Ingat, yang kita buat di sini hanya hipotesa. Untuk benar atau enggaknya kita perlu konfirmasi langsung ke klien. Itulah kolaboratif empirism dalam CBT. Jadi kita nggak boleh tuh main langsung judge, udah pasti core belief kamu unkompeten kan? Udah pasti core belief kamu itu worthless kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi di sini hanya hipotesa yang nanti kalau kita ketemu klien kita akan tanya. Bertanyanya seperti apa? Kayak gini. Oke Sally, saya menangkap kesan dalam berbagai macam pikiran otomatis di sesi sebelumnya. Apakah dalam hidup kamu meyakini bahwa kamu itu tidak dicintai? Atau kamu itu meyakini dalam hidup itu kamu tidak berdaya? Yang mana keyakinan kamu, Sally? Nah, kayak gitu boleh nanyanya ya. Baik, sekarang kita mulai lihat diagram konseptualisasi kognitif Anda dan kita akan temukan bersama-sama kira-kira core belief pada klien Anda itu apa. Kita segera diskusi sekarang ya.